buat kasih Tuhan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita persiapkan hati kita datang menyembah Tuhan, kita datang bersyukur, kita datang memberikan penyembahan, memberikan korban syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau tetap setia melayani Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi Tuhan kami sepanjang hidup kami sampai akhir hayat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu di mana mereka berada Tuhan, dan Engkau tetap selalu melindungi, menyertai dan memberikan kekuatan, penghiburan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini seperti wanita mengurapi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi kita puji. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu.
Mari jemaat lebih sungguh kita katakan sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Siapkan hati kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan serahkan waktu sendiri di dalam Tuhan. Haleluya, kami berdoa. Amin. Saya persilakan kepada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali lagi di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan, kita boleh kembali menikmati kesempatan dalam kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, kita siapkan hati kita, pikiran kita, sehingga kita boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati hari lepas hari penyertaan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar tentang isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan dengan hikmat pengertian, hati sebagai seorang murid, hati sebagai seorang anak di hadapan hadirat-Mu, sehingga kami boleh memahami, sehingga kami boleh mengetahui secara benar tentang isi hati Tuhan bagi kehidupan kami, tentang isi hati Tuhan tentang keadaan-keadaan kami Tuhan. Bapa di surga, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kehidupan mereka. Hikmat pengertian menjadi bagian mereka, kebijaksanaan menjadi bagian mereka, sehingga mereka boleh memahami secara sempurna apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Bapa yang mampu menguatkan kami, Bapa yang mampu menolong dan menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh melewati hari lepas hari dengan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerah Tuhan, sehingga saudara dan saya masih sehat sampai hari ini. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kesetiaan. Tentu kalau kita mendengarkan pujian yang disampaikan oleh WL,
yang mungkin juga dinyanyikan oleh kita bersama sebelum kita masuk ke sesi pemberitaan firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu setia. Sehingga pujian berkata bahwa seperti wanita, saudara dan saya akan tetap setia, di mana seorang wanita pada kisah itu begitu bersedia mengorbankan perkara yang mahal di dalam kehidupannya, mengorbankan milik atau hartanya yang begitu berharga demi melayani Tuhan. Dan itu pun kiranya bukan hanya sekedar pujian atau ucapan mulut belaka untuk kita, tetapi merupakan pengakuan iman kita di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga seperti yang saya katakan bahwa hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan, Bapak Ibu. Tentu kalau kita mau memahami tentang kesetiaan, kita harus menggali apa yang dimaksud atau apa etimologi tentang kesetiaan. Ya, kita lihat kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandangan umum atau pandangan yang baku tentang kesetiaan memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah berpegang teguh pada janji atau perjanjian. Berpegang teguh pada janji atau perjanjian. Terus kemudian selanjutnya arti dari kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah patuh dan taat bagaimanapun beratnya tugas yang akan dijalankan. Yang kedua adalah patuh dan taat terlepas bagaimanapun sulit atau beratnya tugas yang diemban. Itu adalah pandangan umum. Tetapi kita akan menyoroti tidak hanya dari pandangan umum, tetapi juga dari sudut iman Kristen, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan menurut iman Kristen? Kalau kita melihat kesetiaan dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani itu dari kata emunah. Emunah itu memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah kokoh, tak tergoyahkan, terus kemudian tidak berubah. Saya ulangi, emunah mengandung beberapa arti. Yang pertama adalah kokoh, tidak tergoyahkan, atau tidak berubah. Terus kemudian kita melangkah kepada perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama, kesetiaan mengandung arti kokoh, tidak tergoyahkan, dan tidak berubah. Dalam perjanjian baru, dari bahasa Yunani, itu dari kata pistos. Pistos atau pistis. Sehingga kalau kita melihat bahwa iman itu dari bahasa Yunani adalah pistis, pistio, yang mengandung arti dapat atau layak dipercaya. Kesetiaan dalam bahasa Yunani dari kata pistos mengandung arti dapat atau layak dipercaya. Terus kemudian adalah taat, dan yang ketiga adalah orang percaya. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan dari pandangan umum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, terus dikaitkan dengan sudut pandang kekristenan, kita akan mendapati kesimpulan tentang kesetiaan adalah sebagai berikut. Kita melihat kesimpulan yang pertama adalah kesetiaan adalah orang percaya yang layak dan dapat dipercaya.
Itu adalah pengertian tentang kesetiaan dalam kaitannya kita sebagai orang Kristen dengan Tuhan. Jadi yang pertama adalah kesetiaan dengan arti orang percaya yang layak dan dapat dipercaya. Sebab pada kenyataannya bahwa banyak orang percaya tetapi tidak bisa dipercaya, Bapak Ibu. Sehingga kita gak heran kalau kadang di media sosial ada orang berkata bahwa orang Kristen gitu ya. Artinya bahwa ada sesuatu yang lalai dari seorang Kristen. Ada suatu kekecewaan yang dilakukan. Atau kadang juga ada status yang seperti ini. Kalau lu baik, saya juga akan baik. Tetapi kalau kamu gak baik, saya juga akan baik, bahkan lebih jahat. Artinya bahwa kita melihat realita di mana dia adalah seorang Kristen, tetapi pada kenyataannya hidupnya nggak seperti yang Tuhan kehendaki. Dan jelas pasti ini adalah orang-orang yang tidak bisa dipercayai, tetapi orang percaya, Bapak Ibu. Artinya bahwa orang Kristen, tetapi pada kenyataannya hidupnya nggak bisa dipercayai oleh Tuhan. Hidupnya nggak bisa dipercayai oleh Tuhan dengan berkat-berkat ataupun perkara-perkara yang baik daripada Tuhan. Sehingga pengertian pertama dari kesetiaan itu adalah seseorang percaya yang dapat dipercayai. Tentu seseorang yang bisa dipercayai adalah seseorang yang mempunyai track record yang baik. Sebab kalau kita lihat bahwa kalau kita mau mempercayakan sesuatu kepada orang lain, kita akan melihat pribadi orang itu. Kita akan melihat seperti apa orang itu, seperti apa karakternya, seperti apa perjalanan kehidupannya. Sehingga kalau kita mau memberikan sesuatu, apakah orang ini bisa dipercayai atau tidak. Sehingga kesetiaan di sini memiliki pengertian bahwa seorang percaya yang dapat dipercayai. Bukan hanya menjadi seorang yang percaya, tetapi juga seorang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan bisa mempercayakan sesuatu kepada kita. Jadi kasusnya bukan hanya sekedar kita percaya. Jadi seorang Kristen yang setia bukan hanya dia percaya kepada Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah apakah Tuhan bisa mempercayakan sesuatu kepada orang tersebut. Terus kemudian kesimpulan yang kedua dari kesetiaan, yaitu adalah orang yang percaya, patuh dan taat terhadap semua perintah Tuhan. Saya ulangi, kesimpulan yang kedua dari kesetiaan adalah orang percaya yang patuh dan taat terhadap semua perintah Tuhan. Kalau kita melihat bahwa seperti yang saya katakan, bahwa pengertian dari Alkitab tentang kesetiaan adalah kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah-ubah, dapat dipercayai, taat, orang percaya. Maka pertanyaannya adalah, setelah kita percaya kepada Tuhan, apakah kita menjadi orang yang taat terhadap semua perintah Tuhan? Karena kita berpikir seperti ini. Hidup ini kan hidup gua. Hidup ini kan hidup saya. Kok Tuhan yang ngatur, ya kan? Jadi sehingga nanti kalau dalam satu peristiwa, kejadian-kejadian dalam kehidupan kita, ketika kita dikecewakan, dilukai, dihianati oleh orang-orang di sekeliling kita, karena kita membenci yang tidak bisa mengampuni. Ketika ada orang yang berkata bahwa gak boleh gitu loh, anak Tuhan itu harus mengampuni loh, gak boleh membenci loh, gak boleh kepahitan loh. Karena kita berpikir, hidup ini kan hidup gua, kenapa lu yang ngatur? Memang hidup ini adalah hidup kita
beratnya perintah yang harus dilakukan. Terlepas dari berapapun rumit perintah atau firman Tuhan yang harus kita taati, saudara. Memang pengampun itu terasa berat. Banyak hal yang kita korbankan, perasaan kita, harga diri kita. Tetapi ketika kita berkata bahwa kita adalah orang yang setia, mau setia kepada Tuhan, mau menggenapi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, maka menyembah dengan setia atau menjadi orang yang setia itu harus mentaati Tuhan, terlepas dari berapapun harga yang harus dibayar, terlepas dari berapapun biaya yang harus diberikan, terlepas dari seberapa berat perintah yang harus kita jalankan atau kita taati dalam kehidupan ini. Terus pengertian yang ketiga dari kesetiaan adalah orang percaya yang memiliki iman yang kokoh dan tak tergoyahkan. Jadi kesetiaan, orang yang setia adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan tidak tergoyahkan. Sehingga kalau kita melihat bahwa misi iblis di dalam kehidupan kita bukan hanya membuat Bapak, Ibu, dan saya tidak percaya sama sekali kepada Tuhan, tetapi dia juga mengupayakan supaya saudara dan saya tidak percaya secara kokoh kepada Tuhan. Artinya bahwa kita mempercayai Tuhan tetapi tidak konsisten, saudaraku. Itulah yang diupayakan oleh iblis dalam kehidupan kita. Kalau ternyata dia tidak bisa mencegah kita untuk sama sekali tidak menyembah Tuhan, dia akan berupaya untuk membuat kita pada titik-titik kehidupan kita, pada perjalanan kehidupan kita mempertanyakan tentang kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan, sehingga kita tidak konsisten di dalam mempercayai Tuhan. Itulah beberapa kesimpulan yang kita dapatkan dari kata kesetiaan, saudaraku. Terus kemudian apa yang Alkitab katakan tentang kesetiaan ini, saudaraku? Sebab kalau kita melihat bahwa kesetiaan itu membutuhkan komitmen, kesetiaan itu membutuhkan kerelaan untuk mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan tanpa batas. Sehingga kalau kita melihat bahwa ketaatan Yesus, ketaatan Tuhan kita bukan hanya kepada sampai titik di mana dia elu-elukan, dipuji oleh banyak orang ketika melakukan mujizat, tetapi juga ketika dia harus menjalani penderitaan demi penderitaan, caci maki, penolakan, pengkhianatan, bahkan ketaatannya sampai kepada kematian dari kayu salib, Bapak Ibu. Kita melihat di situ bahwa untuk menjadi pribadi yang setia itu memerlukan suatu kesediaan untuk mempercayai Tuhan secara kokoh, mentaati Tuhan terlepas dari betapa beratnya misi yang harus dijalankan, dan kemudian adalah seseorang yang dapat dipercayai oleh Tuhan atau seseorang yang dapat menyelesaikan tugas-tugas daripada Tuhan, saudara. Adapun kata Alkitab tentang kesetiaan, kita lihat dalam Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Banyak orang atau banyak kita yang berkata bahwa kita adalah orang baik, tetapi Alkitab berkata bahwa siapakah yang bisa menemukannya? Artinya bahwa ada suatu kelangkaan. Artinya bahwa kesetiaan bukanlah gaya hidup atau karakter mayoritas orang, tetapi ini adalah mayoritas orang-orang tertentu.
Sehingga kita berkata seperti ini. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Kesetiaan adalah barang yang langka. Kesetiaan adalah sebuah kehidupan yang langka. Sebab ini membutuhkan kesediaan, mempersembahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan tanpa sisa. Sebab kalau kita melihat taat tanpa pengorbanan itu mudah Bapak Ibu. Tetapi Alkitab berkata bahwa tidak ada ketaatan tanpa pengorbanan. Tidak ada ketaatan tanpa mempercayai Tuhan dengan kokoh. Sehingga kalau kita melihat bahwa Alkitab berkata kepada kita bahwa kesetiaan itu adalah barang yang langka, perkara yang langka. Tidak semua orang memiliki. Banyak kita merasa bahwa kita orang baik, tetapi Alkitab berkata bahwa tanda dari seseorang yang baik adalah memiliki sikap yang setia. Seperti yang saya katakan bahwa seseorang setia adalah seseorang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Seseorang yang setia adalah seseorang yang mentaati Tuhan, terlepas dari bagaimanapun berat perintah yang harus kita jalani, saudaraku. Tetapi kan pada kenyataannya kita melihat bahwa kalau dalam keadaan yang baik kita mau taat, tetapi kalau dalam misi-misi atau perintah-perintah Allah yang mengandung pengorbanan, kita mulai menarik diri. Kita mulai berkata bahwa oh ini bukan untuk saya, tetapi ini untuk tetangga saya. Oh ini bukan buat saya, tapi ini adalah untuk orang yang melukai saya. Ini adalah untuk orang yang telah membenci saya. Ini adalah untuk orang yang di belakang saya, atau ini adalah untuk suami saya. Sang suami berkata bahwa bukan, ini adalah untuk istri saya. Seringkali kita seperti itu. Ketika datang firman Tuhan yang keras, oh ini bukan buat saya. Tetapi pada kenyataannya bahwa ini untuk kita bersama Bapak Ibu. Khotbah ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, bukan hanya untuk teman-teman, tapi juga ini untuk kita semua Bapak Ibu. Tidak luput yang sedang berbicara hari ini, sedang belajar. Sehingga hari ini saya membagikan apa yang saya temukan di dalam perjalanan saya dengan Tuhan. Sehingga saya berharap bahwa ini memberkati Bapak Ibu semua dan membangun kita menjadi lebih baik di hadapan hadirat Tuhan. Jadi Alkitab berkata dengan jujur bahwa kesetiaan itu adalah hal yang langka. Tetapi masalahnya seperti ini, saudaraku. Kesetiaan itu adalah perkara yang langka. Kesetiaan itu memerlukan pengorbanan yang besar, memerlukan komitmen. Tetapi masalahnya adalah kesetiaan itu adalah kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Masalahnya adalah kesetiaan itu adalah perkara yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita melihat, oh kesetiaan sudah gak relevan. Coba lihat, banyak orang kok kawin cerai sekarang. Kenapa kita harus setia? Kok banyak orang kok suami gak setia sama istri, istri gak setia sama suami, anak-anak juga gak setia sama Tuhan. Bro, sis, kesetiaan itu sudah gak relevan. Kalau kita berpikir seperti itu, sebab kalau kita melihat banyak figur-figur di televisi, hari ini nikah, kemudian 1 bulan kemudian cerai atau berpisah. Dan kadang kita berpikir bahwa kesetiaan itu bukan lagi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kesetiaan itu bukan lagi perkara yang berharga untuk Bapak Ibu semuanya. Tetapi seperti yang saya katakan bahwa kesetiaan itu adalah barang yang mahal, yang langka. Tetapi masalahnya adalah kesetiaan adalah kehendak Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Sehingga pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah kesetiaan itu memang langka, tetapi penting. Kesetiaan itu memang mahal, tetapi masalahnya adalah ini adalah kehendak Allah atas kehidupan saudara dan saya. Sehingga hari ini adalah firman Tuhan
yang saya kira bahwa ini akan sangat memberkati kita dan membuat kita berbeda di tengah-tengah dunia yang semakin terlepas dari prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam membangun kehidupannya. Seperti saya katakan bahwa banyak orang kawin cerai, banyak orang sudah tidak setia dengan pekerjaan, banyak orang yang tidak setia dengan hal-hal yang baik, banyak orang yang sudah tidak setia dengan melayani Tuhan, banyak orang yang sudah tidak setia dengan panggilan. Tetapi sayangnya adalah kesetiaan justru itu yang dicari Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga mengapa kesetiaan itu penting bagi Tuhan? Memang kesetiaan itu langka, tetapi pertanyaannya adalah mengapa kesetiaan itu kok menjadi hal yang penting untuk saudara dan saya? Kita lihat di dalam Mika 6 ayat 8, saudara. Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8 berkata demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Mika 6 ayat 7 ini berkata seperti ini. Hai saudara dan saya, telah diberitahukan atau disampaikan kepada kita apa yang dituntut oleh Allah. Kata dituntut itu dari kata daras, Bapak Ibu. Itu dari bahasa Ibrani, dari kata daras. Kata daras ini adalah kata yang mengandung beberapa arti. Mika 6 ayat 8, di mana ada kata dituntut. Kata dituntut ini dari bahasa Ibrani yaitu kata daras yang memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah daras mengandung arti yang dicari oleh Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saya berkata bahwa firman hari ini adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab yang sedang kita bicarakan hari ini itu adalah perkara yang dicari oleh Tuhan. Mungkin hari ini kita merasa gak penting tentang kesetiaan ini, tetapi Alkitab berkata bahwa orang-orang yang tidak setia pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang disebut oleh Yesus sebagai pembuat kejahatan, saudara. Terus kemudian kata daras ini mengandung arti yang dipersoalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kesetiaan itu menjadi hal yang sangat penting untuk Bapak Ibu semuanya, untuk saya juga, bahwa kesetiaan itu pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang akan diperkarakan dengan sungguh-sungguh oleh Tuhan para penghakiman nanti. Sehingga kalau hari ini, kalau ada Bapak Ibu, teman-teman, atau saya sendiri berpikir bahwa untuk apa setia dengan Tuhan, maka pada akhirnya kita akan mengalami penghakiman daripada Allah. Dimana kalau ternyata kita tidak menjadi orang-orang yang tidak setia, kita akan didapati sebagai orang-orang pembuat kejahatan di hadapan hadirat Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan binasa, saudara. Terus kemudian kata daras itu mengandung arti yang diselidiki oleh Allah, yang sangat menjadi perhatian Allah di dalam kehidupan kita. Terus kemudian yang dipertanyakan oleh Allah. Sehingga kalau kita melihat bahwa fakta tentang kesetiaan ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi Allah, sehingga tidak ada
alasan buat kita untuk tidak setia di hadapan hadirat Tuhan. Sebab kesetiaan adalah perkara yang dicari oleh Allah. Kesetiaan adalah perkara yang dipersoalkan dengan sungguh-sungguh oleh Allah. Terus kemudian adalah kesetiaan adalah perkara yang diselidiki dan dipersoalkan oleh Tuhan. Saudara, biarlah mungkin dengan pemberitaan firman Tuhan ini membuat kita kembali bangkit untuk membangun kehidupan yang setia di hadapan hadirat Tuhan. Seperti yang kita temukan bahwa beberapa kesimpulan daripada kata kesetiaan adalah orang yang layak dan dapat dipercayai oleh Allah. Biarlah dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini kita membangun kehidupan kita menjadi orang bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi dapat dipercayai oleh Tuhan. Terus kemudian adalah biarlah dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini kita didapati sebagai orang-orang yang menggenapi kesimpulan kedua dari kata kesetiaan, yaitu adalah patuh dan taat terhadap semua perintah Tuhan. Terus kemudian yang ketiga, biarlah dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini, di mana kesetiaan itu adalah perkara yang sangat penting bagi Allah, di mana bahwa kesetiaan itu adalah perkara yang dicari, yang dipersoalkan, yang diselidiki dan bahkan dipertanyakan oleh Allah, membawa kita kepada penggenapan kesimpulan yang ketiga dari pengertian kesetiaan, yaitu di mana biarlah kita menjadi orang percaya yang memiliki iman yang kokoh dan tak tergoyahkan terlepas dari apapun keadaan kita. Mungkin hari ini corona masih terus meningkat, presentasi masih terus meningkat, tetapi biarlah dengan perubahan-perubahan keadaan kehidupan kita itu tidak membuat kita ikut berubah di dalam iman, pengharapan kita kepada Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita melihat bahwa landasan kita untuk setia kepada Tuhan, tidak ada prinsip yang lain atau dasar yang lain selain dari satu kebenaran bahwa Tuhan itu setia dan dapat dipercayai. Demikian untuk firman Tuhan hari ini. Ini adalah pemberitaan firman Tuhan bagian yang pertama tentang kesetiaan. Kita telah membahas bahwa kesetiaan dari dan kesimpulannya. Terus kemudian kesetiaan itu adalah barang yang langka tetapi penting. Bahkan kesetiaan itu adalah perkara yang dicari oleh Allah, perkara yang menjadi kehendak Allah, di mana kesetiaan itu menjadi gaya hidup kita, menjadi karakter kita, menjadi pilihan kita di dalam melayani Tuhan dengan mempersembahkan hidup tanpa sisa, sehingga kita dapat dipercayai oleh Tuhan terlepas dari berapa harga yang harus dibayar atau terlepas dari bagaimanapun berat yang harus kita tanggung untuk demi penggenapan kehendak Allah dalam kehidupan Bapak Ibu dan juga kita semua. Minggu depan kita akan membahas firman Tuhan ini dalam bagian yang kedua, di mana kita akan membahas tentang dampak dari kesetiaan. Terus kemudian yang paling penting adalah bagaimana supaya kita menjadi orang yang Bapak Ibu, bila kita terus mengikuti pemberitaan firman Tuhan, sehingga kita memiliki suatu pemahaman yang lengkap, pemahaman yang dalam tentang kesetiaan.
kesetiaan, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah kebaikan-Mu, di mana dalam kesempatan hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, di mana kesetiaan, menjadi orang yang setia adalah perkara yang dicari oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan kami adalah setia, sehingga kami pun harus setia di dalam melayani Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, biarlah Roh Kudus menguatkan kami. Biarlah Roh-Mu bekerja dengan luar biasa, membangun kami di dalam pengertian dan pengenalan yang dalam akan Tuhan, sehingga dari pengenalan itu Bapa, lahir suatu ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan tanpa syarat, sehingga hal menyembah Tuhan tanpa syarat itu terjadi dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan secara sempurna dalam kehidupan kami, dan dunia boleh melihat bahwa ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, ada Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Dunia boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, Kamu berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang mungkin khawatir atau takut terhadap keadaan-keadaan yang terjadi akhir-akhir ini Bapa, Engkau tolong mereka. Penghiburan Engkau anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka boleh bangkit, kuat, menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang mempersembahkan kehidupan mereka di dalam kesetiaan kepada Tuhan, terlepas dari berapa sulit keadaan mereka, berapa beratnya tanggungan yang sedang menghimpit kehidupan mereka. Sebab kami percaya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka, menolong mereka secara ajaib, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, di kehidupan kami Tuhan, Engkau tolong kami sebagai keluarga besar Gabrielion. Berkati gembala kami, wakil gembala kami, jemaat-jemaat lansia dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka, menjadi jawaban atas kebutuhan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mencicipi detik demi detik, menit demi menit, hari lepas hari kebaikan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan mereka. Engkau berkati Tuhan keluarga-keluarga yang tergabung dalam keluarga besar Gabrielion, suami istri Engkau mampukan mereka Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam membangun kehidupan mereka di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau berkati anak-anak muda dimanapun mereka berada, hikmat pengertian Engkau anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua Bapak anak sekolah minggu di dalam masa belia mereka. Tangan Tuhan yang kuat itu menopang mereka, memampukan mereka menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan dan kasih akan Tuhan, sehingga kesetiaan itu menjadi perkara yang tergenapi di dalam kehidupan mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, Kau meteraikan pemberitaan firman Tuhan dan seluruh rangkaian ibadah pada hari ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Yesus Kristus, pribadi yang hidup, yang sedang bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu semuanya, firman Tuhan telah selesai, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kita, memberikan kita pengertian hari lepas hari, sehingga kesetiaan itu menjadi bagian saudara dan saya, dan Tuhan disenangkan. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan secara bijaksana, sehingga di lain kesempatan, di waktu-waktu mendatang, kita boleh bersama-sama berkumpul di gereja, memuji dan menyembah Tuhan, pribadi yang begitu baik dan ajaib di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.